Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eldor File. Kali ini saya ingin menyampaikan concern saya terhadap carut marutnya penanganan kasus Vina Cirebon. Sebagai orang di luar pakar hukum, jangankan sebagai pakar, saya kuliah pun tidak pernah kuliah di fakultas hukum. Tapi saya concern terhadap karut marutnya kasus Vina ini, penanganan kasus Vina ini, terutama dengan pencarian orang dengan nama Peggy Setiawan. Kemudian Peggy Setiawan itu yang mana masih seperti benang kusut. Sebagai orang di luar hukum, saya ingin memberikan sumbangsih dalam hal ini penertiban nama. Rupa-rupanya nama-nama di Indonesia ini sudah saatnya ditertibkan. Karena di Inggris pun dulu juga nama itu nggak tertib. Ya, ini barangkali juga ada kasus seperti ini, salah tangkap, salah apa, sehingga akhirnya nama itu ditertibkan. Kalau di Inggris itu rupa-rupanya penertibannya tidak A itu anak siapa, tidak seperti di negara-negara Arab. Kalau di negara-negara Arab itu sudah tertib dari dulu, itu anak itu selalu berkaitan dengan si fulan bin siapa gitu, itu selalu berkaitan gitu. Jailani bin Ahmad, Jailani bin Muhammad gitu, Jailani bin Kalsum Bahri misalnya. Ini dengan adanya identitas seperti itu nggak akan keliru. Jadi seperti ketika Osamah dikejar-kejar oleh Amerika Serikat, itu nggak akan keliru dengan Osamah yang lain gitu. Jadi yang dicari itu ya Osamah bin Laden, tentunya tidak akan keliru dengan Osamah bin Abdullah atau Osamah bin Abdul Qadir, itu nggak akan keliru karena identitas bin itu jelas. Nah, kalau di Inggris, menurut cerita guru saya di British Council itu, dia menceritakan tadinya itu gara-gara salah seorang teman saya menanyakan tentang nama seorang guru itu yang bernama Dan Snowdon. Itu ditanyakan, ini marga Anda itu apa, Snowdon gitu. Terus akhirnya dia cerita, jadi zaman kakek nenek dia dulu, pada saat itulah terjadi penertiban nama-nama dengan dikaitkan dengan marga. Pada waktu itu ya orang misalnya namanya William gitu, cuma William aja, terus William siapa gitu. Misalnya William ini tukang kayu, ya udah dinamakan William Carpenter gitu. Terus ada Robert gitu, Robert siapa ini, Robert tukang cat, Robert Painter gitu. Nah, kemudian guru saya itu kan namanya Dan Snowdon, itu katanya
kakek neneknya dulu waktu pencempurnaan itu ya kebingungan karena nggak punya marga. Terus kebetulan waktu itu lagi turun salju, akhirnya ya dia bilang ya udah namain aja, nama saya lengkapin aja dengan Snowdon gitu. Terus akhirnya ya anak keturunannya menjadi Snowdon sampai ke guru saya yang bernama Dan Snowdon itu. Jadi kalau di Indonesia itu memang dulu misalnya orang Jawa itu namanya ya satu kata aja, seperti Sutonoyo, Dadap, Waru, Supardi, Ponijan, Paijan, nah itu satu kata aja. Nah tapi ya ini tentunya akan sulit kalau nama seperti itu, akan banyak nama yang sama. Sehingga waktu saya sekolah di SD dulu itu nama Slamet itu boleh dikata nama yang paling populer itu, karena ya adat orang Jawa kalau anaknya sakit nggak sembuh-sembuh itu diganti nama. Tadinya sudah dinamai yang cakep misalnya Gatot Subroto gitu, tapi karena sakit-sakit terus orang bilang wah itu keberatan nama, itu ganti aja namanya Slamet. Kebetulan setelah diganti Slamet sehat walafiat. Sampai akhirnya sekolah. Nah, hampir setiap kelas itu ada nama Slamet itu lebih dari satu. Bahkan kakak kelas saya itu nama Slamet itu sampai 5, sehingga guru pada waktu itu menyiasati ya Slamet A, Slamet B, Slamet C, Slamet D, Slamet E gitu aja. Nah, jadi nama-nama yang sama seperti itu banyak. Oleh karena itu perlu adanya identitas lebih lengkap. Ya kita yang paling mudah adalah kalau yang belum punya marga ya, kalau orang di Indonesia itu yang punya marga kan Batak, kemudian Maluku. Nah di Gorontalo itu juga ada marga, tapi marganya memang agak aneh, seperti nama lazimnya orang teman saya itu namanya Saifuddin. Ternyata ketika saya cari di Gorontalo itu ada orang bilang lah dia punya adik ya, namanya siapa gitu, terus Daud Rahman itu marganya. Jadi dicari dengan menggunakan marganya itu ternyata gampang. Jadi ini identitas atau nama itu, memang nama itu sebagai identitas, tapi karena banyak yang sama menjadi identitasnya nggak jelas. Sehingga kasus Vina ini membuat itu ya kebingungan, atau memang sengaja dibingungkan. Ini dibingungkan karena rupa-rupanya ada Peggy yang disembunyikan, ada Peggy yang dicari. Nah itulah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka sudah waktunya government itu menertibkan nama gitu. Ya kalau yang sudah ada marga, boleh dikata ya tinggal nambah nama aja. Sehingga nanti bisa terjadi atau bisa ada nama yang kalau di Inggris itu istilahnya double barrel name, nama dua laras, yaitu nama yang terdiri dari 4 huruf, 4 kata gitu. Jadi kalau nanti di kalangan masyarakat yang bermarga ini disempurnakan, misalnya kebetulan ada orang Batak yang beragama Katolik sehingga mengenal adanya nama baptis, nama kelahiran, nama bapak, dan nama marga. Sehingga bisa terjadi double barrel name, misalnya Markus Pardoman Bonar Panjaitan misalnya. Nah, jadi Markus nama baptis, Pardoman nama kelahiran, Bonar nama bapaknya,
Panjaitan nama marganya. Tapi ini akan berbeda dengan orang Bali misalnya. Orang Bali namanya terdiri dari 4 kata, tapi tidak sebagai double barrel name. Ini misalnya kalau orang Bali ini kan ada urutan nama. Anak pertama namanya Wayan, anak kedua namanya Made, anak ketiga Nyuman, anak keempat Ketut, anak kelima balik lagi ke Wayan lagi, tapi ada tambahan Wayan balik gitu. Nah, sementara kalau laki-laki di depannya ada tambahan I. Nah, jadi misalnya anak kelima laki-laki, jadi namanya I Wayan balik, misalnya Wisnu gitu. Nah, padahal ini belum nama bapaknya ini. Ini kalau ditambah nama bapaknya jadi 5 kata ini. Misalnya Iwayan balik Wisnu Subrata gitu. Bapaknya misalnya Subrata. Nah, jadi ada 5 kata, tapi ini tidak sebagai double barrel name. Tapi karena ya tuntutan bahwa nama itu supaya tidak sampai keliru atau disalah kelirukan, karena sengaja orang mencari orang yang kebetulan namanya sama, itu artinya kan disalah sasarkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi ini ada tuntutan ya, nama ciri kedaerahan itu government harus menghargai, seperti nama Bali tadi. Nah, itu harus dihargai, tapi kemudian disempurnakan, ditambahin dengan nama bapak. Nah, sehingga ada misalnya Iwayan balik Wisnu Subrata. Kemudian untuk ya memang kita banyak nama itu yang jejer-jejer, tapi ini tidak merupakan identitas nama kelahiran dan juga identitas nama ayah, itu enggak gitu. Nah, seperti di beberapa, ya terutama di daerah saya lah. Di daerah saya itu nama itu berupa doa gitu. Ada beberapa nama yang doa. Teman saya di SD itu ada yang namanya Mujio Slamet. Jadi doa ini memuji untuk keselamatan, Mujio Slamet itu namanya. Jadi bukan Mujio itu nama anak, Slamet itu nama bapak, bukan. Nah, yang seperti itu ya lengkapi dengan bapaknya itu siapa gitu. Misalnya Mujio Slamet Suparman, kalau bapaknya itu Suparman. Nah, ada lagi di tetangga saya juga namanya itu panjang, tapi ini juga bukan nama yang tertib menggunakan nama kelahiran, nama bapak, dan nama marga, bukan. Ini doa aja. Nah, jadi namanya itu Muhammad Minto Hadi Santoso. Nah, jadi mungkin namanya Muhammad, tapi disertai doa Minto, meminta, Minto Hadi Santoso, ya meminta supaya sentosa lah hidupnya. Jadi nama-nama seperti itu hendaknya ditertibkan dengan ditambahin nama bapak. Yang ada marga pun harusnya menurut hemat saya perlu ada tambahan nama bapak. Jadi bagi orang-orang yang etnis yang sudah yang memiliki marga, ya itu sebelum marga diselipin nama orang tua. Jadi misalnya seperti tadi Markus Pardomuan Bonar Panjaitan. Jadi Markus nama baptis, Pardomuan nama kelahiran, Bonar nama bapaknya, Panjaitan nama marganya. Nah, jadi ini lengkap
masalahnya kalau nama itu panjang, terdiri dari dua kata lah, tapi bukan nama kelahiran dan nama bapak, ini juga akan membingungkan. Seperti di Persib itu kan ada nama Darwis kan, Muhammad Darwis apa itu. Nah, kalau Darwis yang pertama itu kan karena ya sebagai pemain legend di Persib, maka ya mungkin orang Sunda yang jadi penggemarnya anaknya Robby ya, namanya Robby Darwis, bukan Muhammad. Jadi ada pemain sepak bola legend yang namanya Robby Darwis. Nah, terus sekarang ini ada juga yang namanya Robby Darwis. Nah, ini kalau nanti ya kalau sekarang orang ngomong masih bisa Robby Darwis mantan. Nah, sekarang Robby Darwis yang sedang main. Nah, tapi kalau sudah dua-duanya sudah mantan pemain, itu kan orang sudah mulai kebingungan ngomong itu Robby Darwis yang mana gitu. Pasti ada pertanyaan itu. Tapi kalau misalnya disertai nama bapaknya, misal ini yang Robby Darwis yang senior itu Robby Darwis Kosasih misalnya, karena bapaknya Kosasih misalnya. Terus Robby Darwis yang sekarang Robby Darwis Saipullah misalnya, bapaknya itu Saipullah. Ini kan gampang membedakannya. Jadi itu harapan saya atau saran saya kepada government supaya ada penertiban nama. Jangan sampai peraturan penertiban nama itu terjadi seperti pertengahan tahun 80-an. Waktu saya mau bikin akte untuk anak saya yang kedua, itu ketika waktu itu kayaknya belum dikenal istilah bagian dukcapil, itu belum ada. Ya kependudukan aja barangkali, saya lupa itu. Saya datang memberikan nama anak saya, itu saya sertakan nama saya sebagai nama bapak itu. Nah, itu nggak boleh. Padahal anak pertama boleh, tapi anak kedua nggak boleh. Katanya, ini ada peraturan Pak, nggak bisa gitu. Nah, terus saya kan nanya, kalau orang Batak gimana? Orang Batak yang nanti juga mau dihapus Pak itu marganya. Ya emangnya bisa gitu. Nah, ternyata peraturan itu juga gagal. Akhirnya anak saya yang ketiga itu bisa pakai nama saya. Jadi ya kasihan itu. Anak saya pertama disertakan nama bapak, anak kedua nggak boleh, anak ketiga boleh lagi. Nah, jadi kasihan ini. Dan itu justru sekarang penertiban nama itu harus disertakan nama ayah, karena ini kelengkapan identitas. Jangan sampai carut marut, keliru, salah tangkap karena nggak jelas. Ya meskipun sudah ada alias siapa, tapi karena nama resminya itu nggak jelas, ya tetap kan orang menangkap siapa saja yang kebetulan namanya sama gitu. Jadi itulah usul saya kepada government, supaya government menertibkan nama, disertakan pula dalam nama itu selain nama kelahiran, nama ayah. Kalau etnis ini sudah mempunyai marga, ya ayah dulu baru kemudian marga. Bagi etnis tertentu seperti Bali, ya tetap harus dihargai itu urutan nama. Terus ditambahi dengan terakhir itu nama ayah gitu, sehingga identitasnya jelas. Sampai di sini
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.